Pemirsa, tindakan keji terjadi di Desa Mumbu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Seorang bocah berusia 7 tahun menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Pelaku bahkan membakar korban karena panik. Saat kejadian, pelaku yang mendapati korban pingsan menjadi panik. Pelaku membakar korban dan rumahnya hingga habis tak bersisa. Pelaku dengan inisial RD berusia 17 tahun sudah 3 hari menginap di rumah korban karena ingin membeli motor dari keluarga korban. Hari itu kedua orang tua korban menginap di kios depan rumah yang berjarak 30 meter. Akibat kejadian tersebut, kedua orang tua yang sudah tidak memiliki rumah tersebut kini tinggal di rumah tetangga. Dan bagaimana kronologi serta proses hukuman terhadap pelaku? Langsung saja kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Ivan Roland Christoffel. Selamat siang, Pak Ivan. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Ivan, sebelumnya apa hubungan antara pelaku dan korban ini sendiri, Pak? Untuk hubungan pelaku dengan korban, hanya saja mereka tetangga, jadi sudah kenal dekat dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Baik, lalu kronologis kejadian tersebut apakah ini bukan tindakan pertama yang dilakukan oleh pelaku? Ini merupakan tindakan baru pertama sekali dilakukan oleh pelaku karena efek dari minum minuman keras. Jadi bisa saya jelaskan sedikit kronologisnya. Silakan. Pelaku sebelumnya minum minuman keras beserta rekan-rekannya. Kemudian pelaku menginap di rumah korban dengan melihat kondisi korban pada saat itu sedang tidur di kamar, muncullah niat pelaku untuk melakukan persetubuhan terhadap korban. Korban pada saat itu tidak ditemani dengan orang tuanya, tinggal sendiri di rumah tersebut, sehingga pelaku ada kesempatan dan niat untuk melakukan persetubuhan. Setelah melakukan persetubuhan, pelaku ini panik melihat korban ke dalam keadaan pingsan. Kemudian untuk menghilangkan jejaknya, pelaku langsung membakar gorden yang ada di ruang tamu dan membakar karpet yang ada di ruang tamu. Sehingga rumah tersebut hangus terbakar dan korban juga hangus terbakar. Oke, untuk korban yang meninggal dunia apakah sudah dimakamkan? Untuk korban sudah langsung dimakamkan pada saat hari itu juga, Mbak. Dengan keluarga di Kecamatan Kilo. Jadi pihak keluarga langsung membawa, setelah kita lakukan identifikasi terlebih dahulu ke rumah sakit, langsung kita arahkan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Baik, kita tahu pelaku ini melakukan tindakan pemerkosaan dan juga pembunuhan. Bagaimana proses hukumnya saat ini mengingat usianya juga di bawah umur, Pak? Untuk pelaku saat ini sudah kita lakukan penahanan dan kita kenakan pasal itu persetubuhan yang dilakukan pembakaran hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu diancam dengan pasal 76D, Jo pasal 81, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kita juntokan lagi ke pasal 338 KUHP pidana dan 187 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Baik, lalu bagaimana kondisi keluarga saat ini mengingat sudah tidak memiliki rumah? Untuk saat ini keluarga korban tinggal di kios. Kebetulan orang tua dari korban memiliki kios yang tidak jauh dari rumahnya dan kadang juga menginap di tetangga sekitar kiosnya tersebut. Baik. Selain pihak keluarga membawa kasus ini kepada proses hukum, apakah pihak keluarga juga meminta ganti rugi secara materi mengingat harta benda mereka juga hilang akibat kejadian ini? Untuk sementara pihak keluarga tidak ada minta ganti rugi, Mbak. Jadi mereka lebih fokus untuk penegakan hukum terhadap tersangka yang sepenuhnya sudah diserahkan kepada pihak Polres Dompu. Baik, tadi dijelaskan bahwa pelaku ini sempat meminum minuman keras. Apakah ada pendampingan dari psikolog seperti itu untuk pelaku? Karena ini usianya juga masih di bawah umur. Sudah dilakukan pendampingan juga, Pak. Pada saat pemeriksaan juga didampingi oleh psikolog yang ada di Dompu. Kita juga sudah koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Dompu, hingga kita menunggu juga hasil dari psikolog, temuan dari hasil pemeriksaan dari mereka. Baik,
Terima kasih atas informasinya Bapak Ivan Roland. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang ibu hamil berusia 6 bulan ditemukan tewas bersimpah darah di rumah kosnya di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Jenazah dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Warga Jalan Rungkut Tengah Surabaya Kamis siang dikegerkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga, Boyatin, yang menghuni sebuah rumah kos. Jasad wanita berusia 32 tahun ini ditemukan dalam posisi telungkup di lantai kamar mandi. Polisi yang mendatangi lokasi dengan APD lengkap langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Belum diketahui penyebab pasti tewasnya ibu rumah tangga asal Kabupaten Trenggalek ini. Korban diketahui sedang hamil 6 bulan dan tinggal bersama suaminya yang saat kejadian sedang bekerja. Punya riwayat sakit apa enggak? Enggak pernah sakit kok. Enggak pernah sakit? Enggak. Kondisi hamilnya berapa bulan tadi, Bu? 3 bulan paling. Hamil ya? Hamilnya 5 bulan. Hamilnya. Sempat mengeluh apa, Bu, sebelumnya? Mengeluh ini ku batuk dia betul. Ya, sementara dari tim Inafis ini tidak ditemukan. Nanti kita untuk lebih lanjutnya di kamar jenazah untuk dilakukan otopsi. Baik, Bang. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi termasuk suami korban. Kasus tewasnya ibu rumah tangga yang sedang hamil ini kini ditangani Polsek Rungkut, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Jenazah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta dibawa pulang paksa keluarga. Mereka bersikeras akan memakamkan jenazah sendiri di kampung halaman. Pria ini tak terima jenazah istrinya Nur Hayati, 56 tahun, dimakamkan petugas COVID-19. Tolong Pak, yang dari gugus COVID. Orang tua saya udah terlunta-lunta. Keluarga sempat berdebat dengan petugas Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat. Petugas melarang keluarganya membawa pulang jenazah warga Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat itu karena hasil swab tes menunjukkan positif COVID-19. Keluarga tetap bersikeras untuk membawa jenazah dan berjanji mereka tetap akan patuhi protokol kesehatan. Ya sebenarnya kalau emang bisa ya mohon untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya dengan kejadian seperti ini kalau memang ada korban yang lain-lainnya sepertinya pokoknya yang lain-lainnya seperti kejadian seperti ini mungkin kita bisa mengikuti protokol COVID. Tapi alangkah baiknya, alangkah bijaknya bila si pasien, si jenazah tersebut kita bawa ke kampung halaman kita dan kita ikutin menurut protokol COVID. Setelah berdebat cukup lama, pihak Rumah Sakit Sumber Waras akhirnya mengizinkan keluarga membawa pulang jenazah. Prosedur protokol kesehatan menjadi syarat yang harus dipenuhi keluarga. Jenazah selanjutnya dimakamkan di kampung halamannya di Pandeglang, Banten. Sementara gugus tugas COVID-19 Jakarta Barat enggan memberikan komentar terkait diperbolehkan keluarga membawa jenazah positif COVID-19. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, keluarga pasien mengamuk dan menolak jenazah anggota keluarganya dimakamkan secara protokol kesehatan. Mereka mengaku pasien menderita asam lambung dengan hasil rapid test non-reaktif COVID-19. Keluarga pasien mengamuk hingga membuat kericuhan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Keluarga pasien bahkan nekat memanjat pagar untuk masuk ruang UGD hingga ada yang jatuh pingsan lantaran ingin anggota keluarganya dibawa pulang ke rumah dan dimakamkan secara normal. Keluarga bersikukuh pasien inisial K berusia 51 tahun meninggal akibat penyakit asam lambung yang dideritanya. Almarhum juga telah menjalani rapid test dengan hasil non-reaktif. Sementara pihak rumah sakit tetap menerapkan peraturan yang mana pasien dimakamkan dengan protokol COVID-19 karena ditetapkan sebagai suspek dengan pneumonia di paru-parunya. Di Sidoarjo, polisi menggagalkan upaya jemput paksa jenazah warga desa Kebun Agung yang merupakan pasien terduga COVID-19, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Gasum Porong Sidoarjo Kamis malam.
Usai berunding cukup alot, akhirnya keluarga menerima jenazah dimakamkan secara protokol kesehatan COVID-19. Sebelumnya keluarga mengajukan sejumlah syarat seperti turut memandikan, mengkafani, hingga memasukkan jenazah ke dalam peti. Kondisi pasien terus memburuk dalam 2 minggu terakhir hingga meninggal dunia. Pihak rumah sakit telah melakukan rapid test kepada korban dengan hasil reaktif, sementara hasil swab test baru akan muncul keesokan harinya. Pemirsa, 2 orang karyawan Aeon Mall reaktif COVID-19. Mall ditutup hingga 1 minggu ke depan. Ratusan karyawan dari Aeon Mall BSD menjalani rapid test yang digelar oleh Dinas Kesehatan serta gugus tugas dari Kabupaten Tangerang. Rapid test ini dilakukan pasca 2 orang karyawan dari Aeon Mall yang reaktif COVID-19. Sementara itu, Aeon Mall BSD akan kembali beroperasi pada 12 Agustus mendatang. Dan hari ini kita lakukan rapid test itu sesuai dengan anjuran dari pemerintah bahwa untuk melakukan penutupan mal, untuk melakukan sterilisasi. Jadi kita disinfektan menyeluruh untuk Aeon Mall di luar daripada rutin disinfektan yang sudah kita lakukan ya. Jadi benar-benar untuk area luar, area common area, even sampai area-area toko-toko untuk setiap mall akan kita lakukan disinfektan. Karyawan tenan akan kita lakukan rapid test. Pemirsa, vaksin COVID-19 asal Tiongkok siap diuji coba terhadap 160 relawan di Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mengajukan diri sebagai relawan uji vaksin. Hal ini disampaikan Ridwan Kamil dalam acara pengarahan dan rapat bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Cirebon. RK mengaku siap menjadi relawan untuk meyakinkan masyarakat bahwa proses vaksin berjalan lancar. Pengujian vaksin akan berjalan cukup lama. Bila hasilnya memuaskan, pada tahun 2021 pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Jawa Barat bisa dilakukan. Ridwan Kamil meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Nah itu ya, saya harus periksa kesehatan dulu. Jadi syarat relawan itu tidak ada penyakit bawaan kan kita tahu COVID itu menyerang, memperburuk orang yang punya penyakit bawaan. Perasaan selama ini saya nggak ada penyakit bawaan, tapi sedang kita cek. Kalau nggak ada, aman, dan saya masuk kriteria itu, yang usia 20 sampai 59. Penting kenapa? Kalau pemimpinnya yakin, mau, ya rakyatnya juga. Warga desa Kayu Besi, Bangka Belitung menangkap buaya sepanjang 5 meter. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang.